Air yang tergenang dengan racun telah memaksa binatang iblis dan para dewa untuk menyerah dan memilih untuk bersarang di kamp. Sekarang air hitam ini terkikis oleh racun yang lebih ganas. Jika dibiarkan saja, konsumsinya saja bisa membuat duta besar mati di sini. Ada 3 masalah yang harus diselesaikan saat ini. Ini bukan celah sempit, air hitam, dan serangan yang bisa diluncurkan Warcraft kapan saja. Karena pihak lain dapat menyentuh tempat ini dalam racun beracun, dan juga dapat meracuninya. Itu berarti bahwa situasi paling optimis tidak lebih dari iblis kuat yang dapat mengabaikan racun beracun. Tetapi untuk mengatakan kasus terburuk, yaitu, Warcraft telah menguasai racun beracun di sini. Mereka dapat menghindari terkikis, dan pertempuran di lingkungan seperti itu jelas sangat tidak menguntungkan. Qin Yichen meraba-raba dagunya, berpikir sejenak, dan kemudian melihat ke sisi Jide Tali. Apakah Kilo melambat? Begitu Jide Tali mendengar Qin Yichen menyebut Kilo, dia secara tidak sadar ingin melindungi kekurangannya. Kamu harus tahu apakah dia melambat. Begitu kata-kata itu diucapkan, Jide Tali tahu bahwa dia telah mengatakannya sebelumnya, dan menoleh. Dia hampir berkultivasi. Di bawah situasi saat ini, tidak ada yang bisa dikecualikan. Mereka semua belalang di tali yang sama. Mereka harus bersatu, bukan perselisihan sipil. Jide Tali ragu-ragu sejenak setelah dia selesai berbicara, dan ingin menjelaskan. Tetapi begitu dia mengintip reaksi Qin Yichen, dia menelan semua penjelasan kembali ke perutnya. Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan kata-katanya sebelumnya, tetapi melihat inti penghalang dan mengerutkan kening. Kali ini, Kilo, Sydney, Kevin, kalian berdua berkencan denganku. Aku butuh pemandu dan utusan, yang keduanya sangat diperlukan. Permintaan Qin Yichen sangat masuk akal, dan sulit bagi orang untuk membantah. Setelah ragu sejenak, Jide Tali mengatakan ini. Kilo hanya memiliki kekuatan ksatria tingkat menengah, dan tidak lama setelah memasuki ksatria tingkat menengah, kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin tidak setinggi yang Anda harapkan. Qin Yichen melirik Jide Tali dan menyeringai. Jika saya memiliki bos perhatian seperti Anda saat itu tidak akan membuat saya begitu fleksibel. Anda dapat mempercayainya kepada saya, dan saya hanya akan membiarkan dia melakukan apa yang dia kuasai. Jide Tali tertegun sejenak, dan menjadi sedikit lebih ingin tahu tentang cerita Qin Yichen. Bagaimanapun, orang akan selalu memiliki niat baik yang tidak dapat dijelaskan terhadap orang-orang dengan pengalaman yang sama seperti diri mereka sendiri. Jide Tali tidak menyadarinya. Qin Yichen hanya mengatakannya dengan santai. Tapi kalimat inilah yang membuat Jide Tali tidak begitu membencinya. Lagi pula, dia tidak mengulurkan tangan dan menamparkan wajah yang tersenyum itu. Jika dia terus menyanjungnya, dia harus memberinya sedikit wajah. Oke, aku akan meminjamkannya padamu. Tapi kamu harus berjanji untuk membawanya kembali hidup-hidup. Apakah dia terluka atau tidak tergantung pada kemampuannya. Qin Yichen tersenyum ringan. Oke, Kevin, bersiaplah denganku. Kita akan berangkat saat hari sudah gelap. Setelah berbicara, Qin Yichen membawa Sydney Kevin ke sisi lain. Sampai saat ini, Jen Bailey, yang tidak berbicara sepatah kata pun, membuka mulutnya. Dia melihat panglima dari semua orang, Pran Woli dari tim ke-9. Dari penjaga pengadilan dewa. Apakah dia bisa diandalkan? Pran Woli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah itu bisa diandalkan atau tidak? Siapa lagi yang bisa kita andalkan selain dia sekarang? Kata-kata Pran Woli realistis, seperti pisau yang mengiris kebanggaan terakhir Jen Bailey. Tidak seperti Qin Yichen, kapten tim penjaga setting harus bertanggung jawab atas bawahannya. Orang-orang ini semua adalah elit yang dipilih dari yurisdiksi yang dapat mereka pilih. Masing-masing dari mereka adalah orang dengan darah dan daging. Sebagai kapten, itu adalah cita-cita paling umum untuk mencoba membawa mereka kembali dengan selamat. Sekarang rencana iblis masih belum jelas, dan beberapa dari mereka tidak berani bergerak. Hanya kuil penguasa cahaya Qin Yichen yang memiliki staf tambahan. Kam itu dijaga Matt, dan ada beberapa pria yang cakap. Meskipun Yu Daoseng telah menghilang selama beberapa hari, seorang pria muda telah muncul, Hercules. Tampaknya ada sistem penggantian lengkap di kuil penguasa cahaya. Di bawah premis ini, apa yang ingin mereka lakukan sangat sederhana, biarkan Qin Yichen pergi. Karena Qin Yichen tidak perlu khawatir tentang kuil penguasa cahaya, dan tidak akan jatuh ke dalam kekacauan karena ketidakhadiran Qin Yichen. Dan kekuatan Qin Yichen masih cukup. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bisa melawan Yanxi, jadi kekuatannya sendiri tidak bisa terlalu buruk. Ini adalah solusi terbaik untuk membiarkan Qin Yichen pergi keluar untuk bertanya. Satu-satunya hal yang tidak dapat dikatakan adalah bahwa hubungan mereka tampaknya belum mencapai titik ini, dan mereka meninggalkan semua pengikut mereka di bawah perawatan orang lain. Setelah Qin Yichen dan Sydney Kevin cukup jauh, Pran Woli menghela nafas. Saya mendengar bahwa orang percaya adalah sumber daya terpenting di kuil. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa orang bertarung karena milik orang percaya, dan sekarang, dia langsung menyerahkan orang-orang percaya kepada kita. Jika kekuatan di dunia abadi memiliki kesadarannya dan kesabaran, keyakinan, setan belaka, binatang buas, hari bisa dipatahkan.
Kata-kata Pranwoli mendapat persetujuan dari beberapa orang. Mereka semua adalah orang-orang yang telah berperang melawan iblis. Di tahun-tahun ketika tidak ada perang di masa lalu, mereka juga bergantian bertugas dan bersentuhan dengan binatang iblis. Kekuatan keseluruhan dari Demon Rache tidak sekuat rumor di dunia peri, dan bahkan jauh lebih lemah. Karena di depan binatang buas ini ada metode serangan yang dibatasi oleh daging yang kuat, para dewa dapat bekerja sama, dan iblis hanya bisa bertarung sendirian bahkan jika mereka mau. Perbedaan esensial ini pada dasarnya berarti bahwa Warcraft pasti akan kalah. Tetapi premisnya adalah bahwa para utusan tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian pribadi, dan dapat menyerahkan keselamatan mereka kepada orang lain di sekitar mereka. Melihat Qin Yichen sekarang, Pranwoli akhirnya mengatakan apa yang telah dia kubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Jidetari, kamu dapat mengobrol dengan baik dengan Kilo, dan biarkan dia tidak berprasangka. Omong-omong, Qin Yichen dipertimbangkan untuk masa depannya. Jidtaret mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Siapa yang ingin dia membantu saya mengelola? Orang-orang saya tahu sendiri. Meskipun dia masih keras kepala sekarang, Jidtale tetap melakukan seperti yang diperintahkan. Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak memahami target serangan ras iblis, semuanya akan menjadi omong kosong. Di sisi lain, Qin Yichen dan Sydney Kevin datang ke air. Melihat air yang menghitam, Qin Yichen mengerutkan kening. Menjangkau dan mengambil segenggam air dari luar penghalang, Qin Yichen mengendusnya dengan hati-hati dan melemparkan air di tangannya ke tanah. Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya lihat beberapa hari yang lalu. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah ada setan di sini dalam 2 hari terakhir? Menghadapi masalah, reaksi pertama Qin Yichen adalah mengumpulkan informasi. Tampaknya karena beberapa pengalaman yang sangat tragis. Tetapi bahkan jika Qin Yichen mendapatkan kembali ingatannya, dia tidak dapat mengingat masa lalu yang samar-samar ini tersembunyi selama bertahun-tahun.